Menyenangkanmu,
Kami telah mengangkat setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu semua boleh untuk tujuan memuji muliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua yang percaya pada hari ini kita boleh sama-sama katakan amin. Dimuliakan nama Tuhan. Sebab kita bersyukur kita ada hari ini itu semua karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Tidak ada suaranya ini. Dari sekian banyaknya orang yang ada di sini tidak ada dengaran suaranya. Sekali lagi shalom.
kuasa. Memenuhi
mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini dapat memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu debu adanya, hidupkanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi firman Tuhan yang dapat memberikan penguatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami kepadamu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dari tempat ini saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak pertama kepada Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala beserta majelis jemaat dan keluarga Tuhan yang sudah mempercayakan untuk saya melayani firman Tuhan. Saat ini adalah kali kedua Ibu Bapak saya boleh bisa bertatap wajah dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Atau singkat saja, saya satu tempat kuliah dengan Matthew di STT Apiel. Saya juga teman sekamar dengan Matthew karena kami di asrama itu satu kamar berisi 2 orang. Nah, saya dan Matthew teman sekamar. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang berkati Tuhan, kita akan buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat saya mempersiapkan ini, saya berkata, saya juga masih sangat muda. Saya kelahiran 2002, Ibu Bapak. Ketika saya mempersiapkan ini, saya berkata, Tuhan, saya juga masih sangat muda. Bagaimana saya meresponi Tuhan dalam hidup saya? Saya bertanya tentang semua hal itu ketika saya mempersiapkan ini. Ada satu tokoh yang termuat di dalam Alkitab, yaitu Gideon. Firman Tuhan saat ini saya beri judul langkah pertama. Langkah pertama yaitu dari seorang tokoh yang bernama Gideon. Siapa Gideon?
Gideon, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan? Apakah dia orang yang sangat hebat? Apakah dia orang yang sangat dekat dengan Allah? Apakah dia memiliki banyak materi dalam hidupnya? Siapa sebenarnya Gideon? Apakah Gideon ini banyak jasanya? Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, Gideon ini hanyalah seorang anak muda. Dia seorang yang membantu ayahnya untuk mengirik di tempat yang tersembunyi. Ini Ibu Bapak, di tempat yang tersembunyi, tidak dilihat. Dia hanya seorang muda yang berusaha mempertahankan hidupnya dari cengkeraman orang Midian. Kita garis bawahi, dia seorang muda membantu ayahnya di tempat yang tersembunyi. Nah, kalau kita tarik ke masa sekarang, yang nampak adalah anak muda yang berusaha tampil. Tetapi tampilnya ini dalam tanda kutip. Kalau sempat beberapa waktu lalu di Semarang itu, apa ya istilahnya itu, yang mereka jam 10 malam ke atas berkeliaran di motor, kreak. Nah, bisa dikatakan mereka itu tampil, ingin menunjukkan siapa diri mereka sebagai anak muda, tetapi dalam hal yang keliru. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gideon. Dia membantu ayahnya di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang lihat. Dan dia berusaha mempertahankan dirinya dari cengkeraman orang Midian. Tergambar jelas Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, keadaan pada saat itu sangat-sangat berbahaya. Penindasan dilakukan oleh orang Midian. Apakah pada saat itu keadaan baik-baik saja? Pada saat itu terjadi penindasan yang sangat-sangat hebat yang dilakukan oleh orang-orang Midian. Tetapi Ibu Bapak, dari semua penindasan yang dialami oleh orang sebangsa Gideon pada saat itu, ada satu momen Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Malaikat Tuhan tampil di tempat yang tersembunyi. Tampil di tempat yang tersembunyi dan berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Di tempat yang tersembunyi, malaikat mau datang. Apakah malaikat hanya datang pada saat berdiri di mimbar? Tidak. Apakah malaikat datang pada saat kita melakukan kebaikan? Wah, saya mau memberikan persembahan. Malaikat pasti datang. Penyertaan Tuhan pasti datang dalam hidup saya. Bahkan di tempat yang tersembunyi, perkenanan Tuhan itu hadir. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, ketika kalimat itu datang dalam kehidupan Gideon, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani," apakah Gideon langsung mempercayai hal itu? Apakah Gideon langsung percaya, "Iya benar Tuhan, aku pahlawan yang gagah berani"? Apakah Gideon langsung mempercayai hal itu? Tidak. Gideon tidak langsung percaya akan kalimat tersebut. Tetapi apa yang Gideon lakukan? Dia mempertanyakan Allah dalam hidupnya. Tuhan, di mana engkau ketika semua hal ini terjadi, menimpa bangsaku, bangsa yang sangat kecil? Aku seorang yang paling muda, di mana Tuhan? Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, bukankah ini juga yang terjadi dalam hidup kita? Bukankah Gideon yang muda ini mewakili kehidupan kita di masa ini? Sering kali kita berkata, Tuhan di mana? Pada saat kita mengalami hal yang tidak mudah, pada saat ekonomi keluarga datang menghimpit, pada saat pergumulan kita terhadap keluarga kita, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, Tuhan, Engkau di mana?
pertanyaan-pertanyaan itu datang dalam kehidupan kita, kita sadar ataupun kita tidak sadar. Apakah seorang hamba Tuhan tidak mempertanyakan Tuhan? Seringkali ketika banyak proses hidup terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan, Kau di mana? Ini yang dilakukan Gideon. Apakah ini salah? Ini yang harus kita renungkan, Ibu Bapak. Mempertanyakan Tuhan dan meragukan Tuhan itu dua hal yang sangat berbeda. Gideon tidak meragukan Tuhan, dia mempertanyakan Tuhan. Engkau di mana, Tuhan? Ini yang seharusnya tidak terperangkap dalam hidup kita. Kita tidak boleh sama sekali meragukan Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Tetapi ketika kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Ibu Bapak, hal-hal sulit terjadi dalam hidup manusia, itu membuat manusia semakin dekat dengan Tuhan. Semakin manusia mengalami hal yang menghimpit dirinya, semakin dia mempertanyakan Tuhan di mana tanpa dia sadari, dia semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang mewakili kehidupan kita, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Gideon mempertanyakan Tuhan, dia meminta tanda dari Tuhan. Tuhan, akankah Engkau menyertai kami? Akankah Engkau menyertai perjalanan bangsaku ini, ya Tuhan? Dia bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Berapa lama kita hidup dalam dunia ini, dalam gereja kita hidup, Ibu Bapak? Ibu Bapak di tempat ini jauh lebih berpengalaman daripada saya tentang Tuhan. Dalam kehidupan Ibu Bapak sudah sangat banyak mengalami penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan Ibu Bapak sudah sangat banyak mengalami campur tangan Tuhan. Berbeda dengan saya masih sedikit. Ibu Bapak yang sudah jauh lebih berpengalaman, tentu Ibu Bapak lebih mengerti Tuhan dalam keberadaan hidup Ibu Bapak itu. Tapi kiranya Ibu Bapak, kita tidak sampai pada tahap kita meragukan Tuhan. Di ayat yang ke-12, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Ketika Gideon mempertanyakan Tuhan dan dia mengambil satu langkah pertamanya, yaitu Gideon membawa persembahan dahulu. Tuhan berkata, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Pertanyaannya, siapa yang berani menyuruh Tuhan untuk tetap tinggal? Apakah yang berani menyuruh Tuhan adalah orang yang jauh dari Tuhan? Apakah yang berani menyuruh Tuhan adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Gideon, Tuhan sampai berkata, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Bukankah ini yang kita inginkan, Ibu Bapak? Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Langkah pertama Gideon membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan langkah pertama hidup kita? Apakah semakin membawa kita dekat dengan Tuhan, atau malah kita menjauh dari Tuhan? Minggu ini beribadah kepada Tuhan, minggu depan tidak datang ke gereja, minggu depannya lagi datang ke gereja, minggu depannya lagi pray apa artinya? Jadi diselang-seling gitu. Oh, saya ada kesibukan, saya ada acara, saya ada ini itu dan sebagainya. Ada piknik.
Tetapi ketika mengalami hal yang tidak mudah dalam hidup, berbondong-bondong datang ke gereja. Tuhan, dan Tuhan. Seharusnya Ibu Bapak, langkah pertama kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita memiliki pergumulan yang berbeda, Ibu Bapak. Saya memiliki pergumulan dalam perkuliahan saya. Ibu Bapak memiliki pergumulan dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan. Semua memiliki pergumulan yang berbeda. Yang menjadi penting adalah langkah pertama yang kita pilih. Apakah kita mau memilih untuk menjauhi Tuhan, atau kita mau memilih untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita semua yang ada di dalam gereja saat ini langkah yang kita pilih. Kita datang mendekat kepada Tuhan. 1 minggu Tuhan sudah tolong. 1 minggu apa yang kita mau Tuhan sudah sediakan. 1 minggu Tuhan sudah sertai. Dan tepat di hari Minggu ini kita mengambil keputusan, kita datang ke rumah Tuhan. Ini langkah pertama yang baik, Ibu Bapak yang berkati Tuhan. Kita masih melihat apa yang dialami oleh Gideon. Gideon ketika dia mendapatkan gelar pahlawan yang gagah berani, seperti yang saya katakan di awal, apakah dia langsung menerima kalimat itu? Jawabannya tidak. Gideon tidak langsung menerima bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena lingkungan yang dia lihat itu mencengkram dirinya. Lingkungan sekitarnya menindas dia dan sebangsanya. Orang-orang Midian pada saat itu tidak melepaskan bangsa yang dipimpin oleh Gideon pada saat itu. Apakah dia bisa langsung menerima bahwa aku adalah pahlawan yang gagah berani? Tidak mudah. Benar berkata, saya mengasihi Tuhan. Tuhan menyertai saya. Pada saat hidup diberkati, sangat mudah. Tetapi bagaimana ketika masalah datang dalam hidup kita? Bagaimana ketika doa kita belum dijawab Tuhan? Tuhan, saya menginginkan keluarga saya seperti ini. Saya menginginkan anak-anak saya seperti ini. Saya menginginkan keluarga saya seperti ini. Berkati kami Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan belum memberkati kita? Bagaimana ketika yang kita doakan belum dijawab oleh Tuhan? Masihkah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat-sangat mengasihi hidupku. Masihkah kita mengatakan itu ketika kita mengalami hal yang tidak mudah? Kita sendiri yang menjawab ini. Kita sendiri yang merenungkan hal itu dalam kehidupan kita. Hal yang tidak mudah terjadi dalam kehidupan Gideon, begitupun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi Ibu Bapak, mulai dari pemanggilan Gideon, Allah memanggil Gideon di tempat yang tersembunyi. Satu hal yang harus kita tahu, Allah tidak meninggalkan Gideon. Ini yang harus kita pegang. Dari skala umur kita yang berbeda, dari masa remaja, bahkan di sini sampai orang dewasa, bahkan sampai lansia. Satu hal yang harus kita tahu, Allah tidak meninggalkan. Tetapi apa yang bisa saja terjadi itu, Allah memang tidak bisa meninggalkan kita, tetapi kita bisa meninggalkan Allah kapan saja. Allah tidak bisa berhenti untuk mengasihi kita, tetapi kita bisa berhenti mengasihi Tuhan kapan saja. Ketika kita sedang diberkati Tuhan, kita bisa bebas untuk mengasihi Tuhan. Tetapi ketika hal tidak baik terjadi dalam hidup kita, kita bisa kapan saja meninggalkan Tuhan. Mana yang kita pilih? Apa langkah pertama yang kita pilih? Apakah kita mau tetap kekeh, kita
di dalam Tuhan, kita mengasihi Tuhan, atau ketika masalah hidup itu datang, saya harus meninggalkan Tuhan. Ternyata langkah pertama yang kita pilih malah menjauhkan kita dari Tuhan. Mari renungkan kembali, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Satu yang harus kita tahu, tidak ada langkah pertama yang mudah. Tidak ada langkah pertama yang mudah dalam hidup ini. Sekedar saya kilas balik pada tahun 2022 ketika saya mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan keluarga saya. Saya berasal dari Manado. Ketika saya mengambil keputusan untuk meninggalkan orang tua, keluarga, mengambil keputusan untuk datang ke Jawa Tengah untuk mencari sekolah tinggi teologi, sehingga saya menemukan STPAD. Apakah saya mudah untuk meninggalkan orang tua dari kehidupan yang nyaman? Saya datang ke STP, hidup berasrama dari berbagai suku, dari berbagai kebiasaan, satu di STP Abdiel dengan peraturan STP Abdiel. Apakah itu mudah untuk saya? Tidak. Saya sangat sulit untuk meninggalkan keluarga saya yang ada di Manado. Istilahnya saya sulit untuk merantau. Tetapi ketika saya merenungkan, langkah pertama tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah untuk langkah pertama. Saya mengambil komitmen, dan puji Tuhan, ini adalah tahun ketiga saya di Jawa Tengah. Dan kalau dibilang rindu, sangat rindu Ibu Bapak, karena saya sudah tahun ketiga ini tidak pulang ke Manado. Tetapi puji Tuhan masih memberikan kekuatan untuk bertahan sekedar di Jawa Tengah ini. Tetapi kembali lagi Ibu Bapak, apakah langkah pertama itu mudah? Tidak. Tidak ada langkah pertama yang mudah. Tetapi yang harus kita tahu bersama juga, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tuhan yang kita sembah dari dulu, sekarang, sampai kapanpun tidak akan meninggalkan kita. Amin Ibu Bapak yang berkati oleh Tuhan. Dari skala umur yang berbeda, baik dari masih anak-anak sampai kepada lanjut usia, satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebabnya Ibu Bapak yang berkati Tuhan, akhir dari firman Tuhan yang sangat sederhana ini mengingatkan kembali kepada kita. Seharusnya kita tidak meragukan Tuhan dalam hidup ini. Kita mengenali dan bertanya, Tuhan Engkau di mana? Itu menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata kepada Gideon, aku akan tinggal di sini, aku akan menunggu engkau. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu tergambar jelas dari kehidupan keseharian. Bagaimana dia hidup dalam lingkup masyarakat, itu tercermin dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kenali Tuhan kita dengan baik. Dan langkah pertama dalam hidup ini itu sangat penting. Langkah pertama dalam hidup ini seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Langkah pertama yang Gideon ambil adalah persembahan kepada Tuhan. Apa langkah pertama dalam hidup kita? Apakah langkah pertama kita mau meninggalkan Tuhan? Atau langkah pertama kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita sudah memilih apa langkah pertama dalam hidup ini, kita tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Sebabnya Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang sangat sederhana mengingatkan kembali kepada kita. Saya akan musik serta memimpin pujian untuk maju ke depan. Kiranya langkah pertama dalam hidup ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dulu Ibu Bapak, langkah pertama yang kita ambil itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang ketika kita mengetahui kebenarannya, seharusnya
langkah pertama yang kita ambil dalam hidup ini membuat kita mendekati Tuhan, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Apakah mudah, Ibu Bapak? Sangat sulit untuk melakukan ini. Tapi satu hal yang harus kita tahu, Roh Kudus memegang tangan kita. Amin firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang sangat sederhana ini. Peganglah tangan Roh Kudus. Saya undang Ibu Bapak untuk berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku menyampaikan kesetiaan Tuhan menunggu kami, bahkan menunggu kami dengan sangat setia. Biarlah benar firman pagi hari mencerahkan langkah kami yang mulai melangkah tidak sesuai dengan rencana. Kami melangkah sepertinya kami seperti yang kau inginkan, tetapi kami menyimpang jalan. Lalu biarlah Tuhan kami belajar seperti Gideon yang tidak dikenal, yang tidak nampak, yang tersembunyi, tetapi kami belajar
untuk terus Tuhan mencari Engkau dengan setia, sebagaimana Engkau tetap setia walaupun kadang-kadang kami tidak setia. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati hamba-Mu yang masih muda, Engkau memperlengkapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu selesai studi dan Kau utus di ladang-ladang Tuhan yang Kau sudah siapkan. Kami yang sudah ada di ladang Tuhan, kami akan bekerja sesuai dengan rencana-Mu, supaya Tuhan kami akan panen bersama-sama dalam panen raya bersama Tuhan, dalam kemuliaan yang kekal, dalam lumbung ilahi Tuhan yang tidak berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sebagai sidang tempat ini menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara Arthur yang mana bisa memberkati kita dalam firman Tuhan dan senantiasa pakai dan melengkapi dalam pendidikan dan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, sebelum acara yang kita lanjutkan, ada beberapa pengumuman, tapi kita terus lanjutkan. Kita berikan dulu pada ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang tadi boleh kita dengar mengajarkan kita untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan, tetap setia karena Tuhan itu setia. Baik, pada saat hari ini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu doa. Bapa, sungguh ucap syukur Tuhan buat berkat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di hadapan Bapa. Besar kecilnya Tuhan, Engkau yang tahu, Tuhan yang tahu hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita Bapa. Terlebih Tuhan, persembahan yang akan kami berikan Bapa, biarlah Tuhan semuanya itu boleh untuk memuji muliakan nama Bapa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan terlebih Tuhan untuk sarana yang akan dipakai oleh gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati lebih lagi anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan kita pada saat pagi hari ini, kita buat pujian sukacita-Mu. Thank
beberapa pengumuman yang perlu kita sikapi bersama-sama di dalam ibadah kita. Nah, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Momen kita adalah hari Minggu sebagai hari ibadah kita, tetapi rencana dan kerinduan kita di tengah-tengah minggu kita juga ada satu kegiatan kerohanian di tempat kita untuk kita belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, hari ini banyak jemaat yang hadir karena ada suatu hal yang sudah saya kasih tahu, tetapi kita nggak mengerti karena memang kita tinggal di komplek yang ada. Untuk ibadah kita minggu depan, kita sedikit kita undur jam 10 ibadah besok minggu. Kenapa kita undur? Karena besok kita dilayani dalam satu tim pelayanan penuh, bisa ditampilkan. Ya, jadi kenapa tidak jam 9? Karena beberapa tim pelayanan itu adalah jemaah yang mana dia ini untuk memberkati kita di dalam pelayanan kita bisa belajar bertumbuh dari persekutuan doa yang ada di dalam pembinaan PMT atau Penatua. Beliau bukan hamba Tuhan full timer, tetapi dia perintis pekerjaan Tuhan, tetapi karena manajemen sebuah pelayanan sehingga akhirnya dia keluar, ya, maka dia lebih nyaman dia menggembalakan dalam persekutuan di daerah Wijaya. Nah, ini bisa kita dilayani oleh persekutuan doa Happy Family. Mereka rindu untuk fellowship bersama kita pas makan siang. Sampai makan siang, jadi dia rindu. Mereka adalah jemaat-jemaat awam seperti kita, ya. Nah, kita bisa belajar nanti, kita bisa menggali bersama-sama kelebihan dan kekurangan persekutuan itu, sehingga dari situ kita bisa ngawur belajar, ya. Mereka semua adalah pelayan jemaat-jemaat awam yang punya hati melayani pekerjaan. Mereka tergembalakan dalam sidang jemaat gereja lokal masing-masing. Tetapi setiap pertengahan minggu mereka membangun, bahkan sebenarnya mau hadir semuanya, karena mereka walaupun tidak ada di Semarang, ada yang di Blitar, ada yang di Surabaya oleh karena status pekerjaan, tetapi mereka masih dalam persekutuan dan mereka bisa menceritakan gimana mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka melayani, mereka akan datang sejumlah 25 orang melayani sekolah minggu, melayani umum, melayani ujian, melayani musik. Ini yang akan hadir besok di tempat kita. Ini tinggal di daerah Mijen dan sekitarnya. Memang ada satu titik yang kepingin Bapak Ibu kita membangun satu hubungan. Nanti besok hari Sabtu mereka anak-anak mudanya akan datang ke sini untuk latihan musik di sini. Nah, saya punya rindu karena kita ini tidak punya tim musik yang solid. Kita bisa belajar di sana. Tentunya nanti saya bilang sama si pembicara atau mungkin istrinya tepatnya, bahwa saya mau si pemain musik nanti bisa bantu pelayanan kami di sini. Nah, ya nanti kita bisa ngomong. Jadi itu kerinduan kami, maka kami memberikan satu tempat bagi PD untuk menjadi berkat. Maka Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa undang saudara-saudara kita yang kita ingatkan, saudara kita besok, sebab mereka ini berfellowship bersama dengan kita, ya. Bahkan hari ini pun mereka memberkati kita dengan fellowship, tapi dengan catatan Bapak Ibu Gembala ojo tonggo pakai seberapa yang ada, karena saya rindu berbagi kasih, berbagi pengalaman, bertumbuh di dalam iman. Mungkin yang remaja biar ngomong sama remaja, yang ibu-ibu ngomong sama ibu-ibu, yang bapak-bapak ngomong, berbagi kasih. Bagaimana kita memajukan suatu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi itu yang ingin
sampaikan kepada Bapak, maka sambutlah tamu-tamu Tuhan di seminggu untuk kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Itu pengumuman ibadah dimulai jam 10 sampai mungkin ya setengah 12 dan selesainya itu kita fellowship bersama-sama. Ya. Yang kedua yaitu bantu doa Bapak Ibu Saudara, ada sukacita tapi juga ada satu pergumulan yang besar yang mana secara pribadi kami alami dan mungkin juga secara sinodal dialami yaitu seluruh Jawa Tengah. Karena besok bulan Juli kalau nggak salah kita ada sidang raya musyawarah besar Sinode Gereja Robert untuk pergantian kepemimpinan sinode yang dulu ketua sinodenya ke sini, ya mau pergantian dalam sidang. Pergumulannya adalah para hamba-hamba Tuhannya di acara itu untuk dinaikkan jenjang kependetaannya, karena di gereja kita mengalami fase peningkatan jenjang kependetaan dari evangelis naik ke pendeta pratama naik ke pendeta madya naik ke pendeta penuh. Nah, besok kami akan dilantik menjadi jenjang kependetaan yaitu kependetaan penuh. Nah, tetapi pergumulan kami Jawa Tengah itu ada pendeta-pendeta yang backgroundnya adalah PNS atau P3K, dan pendeta-pendeta beberapa pendeta tidak bisa hadir. Dan asas di gereja sinode kita ini pendeta boleh bekerja diizinkan dalam tanda kutip, tapi ada salah satu sinode tidak boleh, sehingga ketika ada panggilan seperti ini sidang, maka gembala sidang hadir. Nah, ini gembala sidangnya bergumul, bantu doa agar bisa hadir dan dapat surat dari kedinasan untuk mengikuti acara itu. Di antaranya yaitu saya, walaupun mungkin bantu dalam doa, karena kemarin ketika ada tes kami nanti akhir bulan ini, saya senang yaitu saya mungkin akan lolos karena kami dapat poin 500. Rata-rata yang ikut hanya dapat poin kurang lebih 200-150. Kami sudah dapat ekspektasi. Nah, tentunya ada kecenderungan di situ. Nah, ketika nanti dilantik oleh Bapak Gubernur dengan SK daripada Menteri Dalam Negeri, maka ketakutan kami baru dilantik langsung libur 1 minggu kan ya, karena acaranya belum tentang Senin, Selasa, Rabu di Deli Sartika, kan nanti baru Kamis, Jumat di Lembang. Jadi karena pendeta yang gembala sidang harus ikut rapat di gereja Deli Sartika, yaitu Robert Pusat di situ. Jadi 2 hari nanti pendeta yang membawa yang gembala sidang, bukan gembala sidang. Jadi pergumulan ketika nanti mudah-mudahan pelantikannya di atas bulan Juli atau mungkin Agustus, sehingga saya bisa terselamatkan. Karena teman-teman pada saya nggak bisa ini karena baru kalau saya langsung libur seminggu kan ya nggak boleh. Jadi kalau ada pergumulan, ya, jadi bantu dalam doa agar semuanya berjalan. Saya juga tidak salah dengan tugas panggilan seperti itu, karena memang Tuhan izinkan itu. Rindunya kami memang dalam tes kami, dalam kotak kami, saya nggak mau diterima karena saya nyambut di pekerjaan Tuhan. Maka ketika PPD di Ambon kemarin saya menolak karena ya itu tadi beratnya ketika saya tinggalkan satu bulan itu PPD di Ambon, dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang kan gitu. Jadi ketakutan secara pribadi. Dan mungkin bukan gembala ya nggak masalah. Jadi kalau bantu doa biar semuanya berjalan sebagaimana rencana, ada sukacita. Tapi juga kalau tidak, mungkin kamu bisa
surat, yaitu mewakili Ibu Gembala, atau mungkin bisa diwakilkan yang lain. Tapi saya akan berusaha untuk saya hadir apapun resikonya, karena memang panggilan yang saya akan tinggal. Tapi bantu doa untuk rekan-rekan dalam kirim artis, karena dia sudah S1, maka dia harus tinggalkan pekerjaan itu sementara waktu dia ikut sidang raya sinode sebagainya. Karena saya nyampaikan itulah pilihan Gembala ya, karena kita hidup di tengah-tengah sinode organisasi pelayanan, maka itu pilihan berat atau ringan itu satu pergumulan yang diselesaikan. Jadi bantu doakan semuanya berjalan, dan juga doakan itu sidang raya sinode supaya mengeluarkan keputusan baru, pemimpin baru, karena beliau ketua sinode Pak Alfred, saya nggak mau jadi ketua sinode, digantikan yang lain. Saya nggak senang yang melayani aja. Jadi bantu dari keluar, mungkin saya juga akan menyampaikan apa pengalaman gereja Rehoboth untuk masukkan ke sinodalan, supaya apa? Setidaknya kita yang kecil memberikan warna sari bagi sinode kita di tengah-tengah pertumbuhan. Karena kita puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita kecil tetapi kita punya MOU sama STT di satu anugerah Tuhan. Karena dalam sinode yang besar di sana tidak punya, ya cuma tanda kutip, saya nggak bisa kasih finansial kepada STT, karena itu kekuatan dalam pengajaran sinode. Jadi saya bisa saya bawa bantu doa agar kita punya MOU sama STT, dan sehingga Rehoboth itu hanya tidak sedikit di Jawa Tengah, tidak 5 di Indonesia, tidak ada apa cabangnya, tidak ada 10 tangan saya atau plus kaki jari-jari nggak ada. Tapi dengan ini, dengan MOU seperti ini menjadi satu warna. Tapi sinode kita Rehoboth ini punya warna dalam apa MOU dan sekolah-sekolah ini, yang ada pengajarannya tetap selaras dengan kebenaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Yuk kita bangkit dulu Bapak Ibu Saudara, kita akhiri, kita serahkan kehidupan kita dalam penggembalaan Tuhan. Kita serahkan besok lagi depan berjalan sesuai dengan rencana. Sebab hari-hari ini tidak menyangka, tidak kita duga-duga tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, dan kita dalam keselamatan dan perlindungan Tuhan. Kiranya
bertemu dengan sang kali kami, dalam pembicaraan pribadi kami, di ruang-ruang terbatas kami, di ruang-ruang spesial kami. Biarlah Tuhan, Engkau tetap setia menuntungi kami, Engkau tetap setia membela setiap perkara-perkara kami. Bulu yang patah tidak dipatahkannya, suku yang pudar tidak dipudahkannya, tetapi semangat yang patah dikuatkannya. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, lebih tinggi lagi mengarungi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pegang tangan kehidupan kami, bawa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau berbicara lebih jelas lagi dalam hidup kami. Tundukkan kebebasan kami Tuhan, kehendak bebas kami, tundukkan kami di bawah terang kebenaran firman-Mu, di bawah Tuhan cahaya ilahi menerangi hati dan kepikiran kami, supaya lewat gerak-gerik kami, lewat tutur kata kami boleh menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kami, bagi tetangga-tetangga kami. Biarlah kasih kemurahan Tuhan itu menyertai, sehingga Tuhan, kami yang tersembunyikan di bawah kasih karunia Tuhan, kami boleh melipat gandakannya itu dalam kasih yang tiada berkesudahan. Mari saudara-saudara, angkat kedua belah tanganmu, serahkan hidupmu dalam perlindungan ilahi Tuhan. Biar tangannya, tongkatnya, wajahnya yang penuh dengan kemuliaan menyinari dan memberkati engkau, membawa engkau dalam penggembalaan bersama dengan Dia yang agung dan ajaib. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau, terima dan berkat daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Kau kembali kepada aktivitasmu, engkau akan